ketiga itu hitung P-nya yaitu akar X kuadrat per N atau Kramer V-nya sama dengan akar X kuadrat per N dari minimal BRS min 1, Baris. kolom min 1. Itu baris min 1 atau Baris kolom ini? min 1 Saya jelaskan kolom ya. min 1. Oke, saya jelaskan. Jadi kalau ingin menentukan apakah ada kaitan antar kedua variabel tersebut, ya, itu bisa menggunakan statistik chi-square atau statistik E kuadrat. Ya. Lalu apakah hubungan keterkaitannya mempunyai hubungan yang kuat atau lemah atau sedang, ya, maka bisa menggunakan statistik yang sudah disampaikan tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama menghitung ekspektasi atau nilai harapan, ya, dari setiap frekuensi. Nah, misalnya untuk kolom 1 baris 1. Frekuensinya itu adalah N11, itu frekuensinya. Nah, sekarang nilai ekspektasi atau frekuensi harapannya berapa? Dihitung berdasarkan kalau untuk menentukan N11 berarti pada baris paling bawah, ya, pada N.1 dan pada baris paling kanan, ya, 1 titik, ya. Berarti N1 titik kali N.1 dengan N itu yang disebut dengan N. Nah, dan demikian seterusnya. E33 kalau disebut. Nah, kalau dalam soal nanti lebih besar lagi mungkin, ya, mungkin 4 kali 3 atau 4 kali 4 dan seterusnya. Lalu setelah diperoleh EIJ, maka berikutnya adalah menghitung nilai chi-square. Nah, bagaimana caranya? Ya, sigma 2 kali ini, sigma untuk setiap baris, kemudian sigma untuk setiap kolom. NIJ dikurangi EII dikuadratkan dibagi dengan EII. Nah, setelah diperoleh X kuadrat, baru dihitung koefisien Pi. Caranya bagaimana? Dengan mencari akar E kuadrat dibagi dengan N. Nah, nanti tinggal dihitung saja berapa hasilnya, atau bisa menggunakan Kramer's V, ya. Caranya bagaimana? Akar E kuadrat dibagi N kali, ya, bukan ini, ya. Berarti N kali dalam kurung minimal baris dikurangi 1, kolom kali 1. Mana yang paling minimal? Ya, itu bisa dicari. Dilanjut, Mas. Nanti ke contoh numerik lah biar lebih jelas. Oke, next slide ya, Pak. Ya. Oke, di slide kedua ini ada korelasi variabel nominal-nominal dengan tabel pertama yang sebelah kiri itu sama kayak sebelah kanan tadi dengan diperhitungkannya itu dengan rumus ekspektasi EIJ sama dengan NI titik kali N titik J per N. Oke, dari sana Jadi diperoleh ekspektasi ya setiap sel, ya. Iya. E11, E12, E31 dan seterusnya. Ya, ini ada kesalahan nih. Harusnya di sini yang kolom 3 baris 1 harusnya E13 ya. Salah ini. E13 ya, nanti dibetulkan lah, ya. Nanti dikoreksi sendiri, ya. Oke, dilanjut, Mas. Setelah tabel yang sebelah kanan terus pakai menggunakan rumus X kuadrat sama dengan itu sigma dari sama dengan 1, sigma B dari J sama dengan 1, kurung NIJ min ekspektasi IJ dikurung K kuadrat per EIJ. Jadi nanti bakal pakai yang sebelah kanan bawah, Pi sama dengan X kuadrat per N akar dan Kramer V dengan rumus seperti berikut. Oke, dilanjut. Oke, Nah, sekarang ini ada ke contoh ya. Ke contoh ya. Oke. Oke, contohnya itu ada
di tabel ya teman-teman sebelah kanan yang berwarna merah itu ada datanya itu dari nomor 1 W1 wilayah dan pilihan produknya P1, di nomor 2 W2 P3, di 3 W1 P1, yang keempat W3 P2, yang kelima W2 P1 dan seterusnya sampai 129 tersebut. Nah, terus kita lihat ke tabel sebelah kanan yang ada di panah itu ada NIJ-nya. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, Ya, misalkan gini, ada sebuah penelitian yang diperoleh oleh sebuah survei atau apa namanya hasil sampling lah ya. Misalnya ada ada tiga wilayah. Ya. Kemudian di sana dipasarkan 3 buah produk. Jadi kita ingin menentukan apakah ada keterkaitan antar wilayah ya dengan pilihan produk ya. Misalkan wilayahnya Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, misalkan seperti itu. Kemudian produknya adalah jenis HP jenis pertama, jenis kedua, jenis P3 misalkan. Nah, sekarang kita ingin mencari apakah ada kaitan tidak ya tempat tinggal wilayah dengan HP pilihan HP yang akan dibeli. Nah, pertama, misalkan dari responden yang berjumlah 129, ya, ini totalnya kan 129. Kemudian setelah dipetakan dalam sebuah tabel kontingensi, misalkan nampak seperti dalam slide. Ya. Dari wilayah pertama yang memilih produk P1 ada 11. Lalu dari wilayah pertama yang memilih produk kedua ada 30, ya, dan seterusnya. Sampai wilayah ketiga yang memilih produk 3 ada 26. Sehingga totalnya bisa Anda lihat dalam tabel. Nah, artinya nanti ketika Anda menjawab soal, mungkin soalnya itu dalam bentuk data raw atau raw data seperti dalam contoh. Ya, ada wilayah, ada pilihan produk. Jadi tidak dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, Anda harus merubahnya dulu ke dalam tabel. Nah, bagaimana caranya? Berarti tinggal mengurutkan berapakah di W1 yang memilih produk P1 dan seterusnya. Kira-kira bisa dipahami ya? Jangan sampai ada kok soalnya beda gitu ya. Karena sebenarnya fakta di lapangan itu data tidak serapih ini, tapi dalam bentuk yang sebelah kiri, ya seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti dihitung ekspektasi dari setiap sel. Oke Mas, dilanjut Mas. tadi nyampe EIJ ya, Pak? Iya, EIJ sama dengan. Oke. Nanti setelah ini dilanjut sama siapa ya? Sama Karista, ada Karista ya. Setelah Mas Fikri nanti dilanjut. Ini aja sampai EIJ. Silakan. Oke, di tabel EIJ-nya sendiri itu karena tadi berdasarkan tadi rumusnya NI titik dikali N titik J per N, jadi di tabel sini dihasilkan wilayah W1 P1-nya itu 11,41, Oke, W1 P2 oke sampai sana ya. dan dan W1 seterusnya sampai P1 11,1 11, berapa? 41 ya? ya 41. Ya. Diperoleh dari mana itu? Coba Karista. Ada nggak Karista? Atau Dela? 11,41 diperoleh dari mana itu? Ada yang bisa bantu? Dari subtotal B1-nya Pak Berapa coba? 64 terus N Mm-mm. titik J-nya Ya, betul. Terus kali 64 dikali 23 ya Pak. Terus dibagi betul. 129. Ya, betul.
64 kali 23 dibagi 129 gitu ya. Oke, betul itu ya. Lalu untuk yang W1P2 ya, W1P2 baris pertama kolom kedua. Berarti 64 4 kali kali 47 47 dibagi bagi 129. 129. Ya, demikian seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, dilanjut. Siapa yang melanjutkan? Mas Fikri, ditunjuk aja lah. Ditunjuk aja siapa perwakilannya. Oh, ditunjuk ya Bapak. Oke. Ya, Aduh, takut Pak kalau nunjuk gini. saya yang tunjuk aja berarti. Iya Bapak. Arya, ada Arya? Sambil ini menjelang buka saung kan mau buburit lah. Coba siapa yang bisa ini? Mbak Nadia, ada mau dia? Nadia Putri. Dilanjut aja Mas Judi, Mas ini, Mas Fikri. Gimana Bapak? Dilanjut aja kayaknya ini pada konsen kayaknya. Oke, buat EIG-nya tadi kan udah. Jadi sekarang kita bakal ke rumus yang kedua ini ya Bapak. Yang Ya, kurung NIJ min EIJ dikuadratin terus per EIJ-nya sendiri yang dihasilkan di tabel berikut. Di W1P1-nya dengan rumus NIJ-nya berarti kalau NIJ-nya N1 misal di Fikri takut salah Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, diskusi ya. Jadi berarti kalau yang W1P1 kan dihasilkan dari NIJ NIJ-nya berarti E11. Jadi 11 ya 11,41 dikurang eh gimana Pak? 11 dikurangi Iya, sebelas koma 11 empat satu. dikurang 11,41 gitu ya, Pak. Ya, Di dikuadratkan, dikuadratkan jadinya terus dibagi dibagi 11,41. ya Jadi 11 dikurangi 11,41 11,41 dikuadratin dikuadratkan dibagi bagi 11,41. 11,41 Ya, itu untuk yang kolom pertama, baris pertama pertama. W1 Lalu untuk W1. baris pertama kolom kedua berapa? Jadi Baris 30 min 23 min 2 23 min 32 dikuadratin per 23,32 ya, ya dikuadratkan betul. dan Dan ya seterusnya ya. dan seterusnya. Iya. Oke. Selanjutnya, Oke, next step itu ada kita nyari X kuadratnya itu dengan rumus berikut. jadi yang setiap sel ini dari mulai baris 1 kolom 1 sampai dengan baris ketiga kolom ketiga itu dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Nanti hasilnya itu nanti bisa dicek ya. Hasilnya adalah 12,796. 0,796. Ya, Ya gitu ya. 12,796. Nah, berikutnya kita ingin menghitung koefisien pi. Ya. Koefisien pi itu rumusnya adalah akar X kuadrat dibagi dengan N. N Nah, S kuadratnya berapa? 12,796. 96 Ya. Kemudian N-nya berapa? 129. 9 Nah, tinggal dihitung saja. Ternyata hasilnya 0,31. Ya. 1 Nanti bisa bisa dicek lah bahwa ini terdapat hubungan dan hubungannya sangat dan sedang. hubungannya sedang, gitu ya. Iya, Di C square tabel kan 9, sekian, ya. Karena apa? Nilai C square tabel untuk derajat bebas sama dengan 4. Karena apa? 4 itu baris kurangi 1
kali kolom kurangi 1 itu adalah derajat bebasnya. Nanti bisa dicek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coba Mas Fikri, Iya, Bapak. diabsenkan teman-teman ya, saya yang nulis di sini, saya yang mengetik di Aldirunya. Diabsenkan teman-teman. Oke. Dari yang paling atas ya, teman-teman. Alodia Hadir. hadir ya. Alodia hadir. Ya, lanjut. Arya Diva, Hadir. oke. Karista, Karista Aprilia, Hadir, Pak. oke. Iya, anak-anak. Oke, Dela Ardelia, Hadir. oke, siap anak-anak. Erlina Eka, Erlina Eka Mayasari, cek cek. Oke, hadir. Fatimah Asifa, Hadir. oke, siap. Vira Nugrahini, Nug, ya. Hadir. Oke, siap. Fitri Ademia, Hadir. oke, next ada Iftah Bahtiar Prayoga. Iftah, Hadir. oke, hadir. Next ada Luh Pratiwi, Hadir. oke. Ada Nadia Putri Aprilia, Hadir. oke. Next, Nisa Tri Yulinda, Hadir. oke. Next ada Prita Aulia Mati, Hadir. terus next ada Rahman Noval Yaki, Hadir. oke. Next ada Risma Ayu Nengtyas, Hadir. terus ada Celia Fajrina hadir, terus ada Umi Latifah, Hadir. oke. Ada Uswatun Hasana hadir, Hadir. oke. Felician Fernanda hadir, Hadir. hadir. Terus next terakhir ada Hairina Disiatul Leli, Hadir. dan saya sendiri Muhammad Idris Fikri hadir. Sudah, Pak. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi, ini kan nanti ya bocoran inilah soal lah. Ada pertanyaan tidak dari yang sudah disampaikan oleh Mas Fikri? Sepertinya udah jelas ya. Coba next Mas, next Mas. Oke, next. Nah, di sini tadi kan sudah dibahas bagaimana cara menentukan ukuran atau koefisien korelasi antar dua variabel kategori yang bersifat nominal. Nah, sekarang bagaimana kalau kategorinya tersebut ordinal? Ya, ordinal di sini ada, kalau Anda perhatikan ya, ada berapa ini gamma atau candle jenis 1 atau C lah ya, atau candle B, kemudian summer baris, summer kolom, kemudian yang simetris. Yang digunakan itu yang simetris, yang paling bawah gamma, token candle B, token candle C, dan yang simetris, summer simetris ya. Kira-kira jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya, tadi kan sudah di absen nih Mas Fikri. Berarti Iya, Bapak. kan ada ya, berarti sudah ada nih, tinggal petunjuk saja lah, saya yang nunjuk aja lah ya. Iya, siap, Tinggal Bapak. dibacakan saja, biar gantian. Risma Ayu, dibacakan Risma Ayu. Jadi ada korelasi antar variabel. Ini yang dibacakan contohnya atau yang masih ini, Pak? Yang slide 4?
Slide 4 dulu, nanti contohnya biar Oh, paham betul. dulu Oke, ininya next. ya. Oke, siap. Oke, Jadi Risma tadi. di dalam tabel itu rendah-rendah itu A, rendah sedang B, rendah tinggi C, sedang rendah D, sedang E, sedang tinggi F, tinggi rendah G, tinggi sedang H, tinggi tinggi I. Lalu untuk hitung P itu A dikali dalam kurung E tambah F tambah H tambah I tutup kurung, kemudian ditambah B dikali F tambah I, tutup kurung, ditambah D dikali H I, ditambah E dikali I. Lalu untuk menghitung Q, E dikali D tambah E tambah G tambah H, ditambah B dikali D tambah G, ditambah F dikali G tambah H, ditambah I tambah G. Untuk menghitung TX itu A tambah D tambah G. Ya, Mas Fikri di off dulu itunya, apa namanya? Oke, lanjut, Mas. Untuk yang TX yaitu dalam kurung A tambah D tambah G. Kemudian ditambah dalam kurung B tambah E tambah H. Kemudian ditambah dalam kurung C tambah F tambah I. Ditambah dalam kurung D tambah G. Ditambah dalam kurung E tambah H. Ditambah dalam kurung F tambah I. Untuk menghitung TY yaitu dalam kurung A tambah B tambah C. Ditambah dalam kurung D tambah E tambah F. Ditambah dalam kurung G tambah H tambah I. Ditambah dalam kurung D tambah C. Ditambah dalam kurung E tambah H. Ditambah dalam kurung H tambah I. Kemudian untuk menghitung gamma ya sama dengan P Oke, dikurangi. sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Siapa tadi? Rahma ya. Biar oh Risma ya. Oke, lagi nih ya. Jadi nanti untuk yang tabel ini, untuk yang tabel apa korelasi ordinal ya, ordinal ada urutan ya, urutan. Di baris itu ada rendah sedang tinggi dan di kolom ada rendah sedang tinggi. Nah, untuk menentukan koefisiennya ada beberapa jenis, ada gamma, tokendal B, tokendal C, kemudian Summersday. Atau gini aja, Mas Fikri ditutup saja, nanti saya yang menayangkan saya. Ini tutup aja, Mas. Oh, oke sih. Oke, siap Bapak, siap. Oke, sudah Bapak. Oke, sebentar ya, diin dulu. Biar ini gantian ininya. Kelihatan ini? Udah kelihatan ya? Mbak tadi saya Mbak Kelihatan Risma, Bapak. kelihatan ya. Oke, sekarang perhatikan ininya. Yang tadi ini ya, itu Kendall. Nah ini, rendah, sedang tinggi, rendah, sedang tinggi. Pertama hitung konkordannya atau ascendingnya. Kalau kemarin, kalau tidak salah, simbolnya C ya, C. Konkordan, kalau yang D diskordan. Kalau di sini P yang konkordannya, Q-nya yang diskordan. Menghitung P itu berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau di sini A yang tidak sebaris dan tidak sekolom, berarti ini ada 4. Jumlahkan ya ini ya. Ada 4 dijumlahkan. Nah, berarti kalau di sini A, berarti kalikan ini semuanya. Kemudian kalau B berarti yang FI. Kalau B ini ya, kalau B berarti FI. Nah, di sini nggak ada lagi. Berarti sudah. A sudah, B sudah. Baru ke bawah. D
berarti tinggal dikalikan dengan jumlahan dari H dan I. Ya. Kemudian kalau E berarti tinggal dikalikan dengan I. Gitu ya Mas, ini Mbak siapa? Risma tadi ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian yang Ki, coba yang Ki. Gimana ceritanya yang Ki? Yang Ki-nya gimana yang Ki-nya? Diskordan. Diskordan itu dari kanan atas ke kiri bawah. Coba dibacakan. Coba. Kalau C dengan apa? Mbak Risma? Kalau C dikalikan G ditambah E ditambah G ditambah H. Nah, yang tidak sebaris dan tidak sekolom. Maksud ya? Maksud, Pak. Oke. Tambah, kemudian B. B. Dikalikan dengan apa? Kali D ditambah G. Ya, karena tidak sebaris dan tidak sekolom. Kemudian kali A, ada nggak yang A? Nggak ada ya. Kan nggak ada, ini paling sudah paling kiri. Dan sekarang yang F. Kalikan apa F? G ditambah H. Ya, tidak sebaris, tidak sekolom, sisanya adalah ini. Ingat dari kanan atas ke kiri bawah ya. Kemudian kalau E, Dikalikan G. G. Nah, itu namanya diskordan. Ya, ini konkordan, P, ini diskordan, Q. Nah, sekarang tis itu yang kembar X ya, kembar X. Kembar X itu perhatikan ini ya. A tambah D tambah G, kemudian B tambah F, tambah H, kemudian C, F, I, kemudian D, G, kemudian E, H, kemudian F, I. Ya. Jadi ini berdasarkan ini ya, ke bawah ya. Ke bawah. Kalau TY berarti ke pinggir. A tambah B tambah C, D tambah E tambah F, G tambah H tambah I, baru ini B tambah C, E tambah F, H tambah I. Kira-kira bisa ini? Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Oke, dilanjut. Oke, berarti ini sudah ya. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi kunci untuk menentukan koefisien gamma atau Kendall ya, baik itu Kendall jenis B maupun jenis C. Ya, kemudian Summers ini. Nah, untuk gamma P dikurangi Q dibagi P tambah Q. P-nya sudah diperoleh ini, Q-nya diperoleh ini, 3 dikurangi dibagi dengan ya. Kemudian tokenda C, P dikurangi Q, sama ya pembilangnya P dikurangi Q dibagi P tambah Q tambah TX, P tambah Q tambah TX. Kemudian untuk yang tokenda, oh ini Y ya, ini Y. Kemudian tokenda B, ya 2M, kemudian P dikurangi N kali N, M nanti ini kita lihat di itunya, di contohnya. Kemudian summer D baris, ya ini. Kemudian summer D kolom, ini. Dan yang digunakan yang simetris. Yang digunakan yang simetris. Oke, dilanjut ya. Nah, ini kategori hubungannya. Kategori hubungan menurut Amaral. Oke, coba sekarang dilanjut. Tadi siapa tadi? Barisma tadi ya? Iya, Pak. Sekarang siapa di belakang Barisma mau baca? Felicia ada? Felicia? Ada, Pak. Dibacakan ya, Felicia ya. Baik, Pak. Jadi untuk contohnya di situ ada tabel
yang menunjukkan ada perilaku sama pengetahuan, keduanya ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk P-nya itu 2115, Q-nya 1201, TX-nya 1828, TY-nya itu 1895. Nah, dari sini ya, nilai-nilai ini ya, kemudian ini diperoleh dari hasil ini. P-nya A kali dan seterusnya. Berarti 11 kali jumlahan dari sini, tambah 30 kali jumlahan dari sini, tambah 8 kali jumlahan dari sini, tambah 6 kali jumlahan kali ini. Jadi diperoleh 2115. Dilanjut, Mbak. Lalu selanjutnya untuk mencari gamma sesuai dengan rumus yang tadi, itu P dikurangi Q per P ditambah Q itu berarti menghasilkan 0,276. Lalu untuk tahu candle B, itu dengan rumus P dikurangi Q per akar dari P plus Q plus TX kali P plus Q plus TX itu menghasilkan 0,177. Lalu untuk tahu candle C, dengan rumus 2 kali M dikali P dikurangi Q per N kali M kurangi 1 menghasilkan hasil 0,165. Untuk Summers D baris itu dengan rumus P dikurangi Q per P plus Q plus TX itu menghasilkan 0,175. Untuk Summers D kolom dengan rumus yang sama cuma ditambah sama TY itu menghasilkan 0,178. Lalu untuk Summers D sendiri itu dengan rumus P dikurangi Q per P plus Q ditambah 0,5 dikali TX ditambah TY menghasilkan 0,177. Oke, sampai sini ya, sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Semuanya, buat semuanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bertanya, kalau koefisien korelasi yang nominal-nominal ya, dua variabel nominal, mungkin nggak sih yang negatif koefisien korelasinya? Pertanyaannya itu, pertanyaannya.